Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sampai kepada bab tsani, bab yang kedua daripada kitab Nadhairul Ibad ini, pada halaman yang ke-8 dalam kitab saya. Dalam bab kedua ini ada 30 mau'izah, ada 30 nasihat. Di antara 30 mau'izah itu arba'atun akhbarun, 4 di antaranya terdiri daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal baqi asarun, dan sisanya itu daripada asar, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, ulama salafus saleh. Faminhu, maka diantaranya ai fal maqalatul ula, maqalah yang pertama dari bab kedua ini, maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'a afdal minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimina. Ada dua hal, kata beliau Rasul, la syai'a afdalu minhum, tidak ada sesuatu pun yang lebih utama daripada dua hal tersebut. Ada dua hal, kata baginda Nabi, dan tidak ada sesuatu pun afdal, lebih utama dari yang dua hal itu tadi. Apa yang dua hal itu? Yang tidak ada yang lebih utama daripada itu. Pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang modal utama, dan ini lebih utama daripada apapun. Beriman kepada Allah. Dan kita menyadari, kalau kita sudah menyatakan beriman kepada Allah, maka itu adalah merupakan modal dasar kita untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, tanpa harta kita masih bisa mencapai surganya Allah. Tanpa pangkat, tanpa jabatan, tanpa kedudukan yang tinggi, kita masih bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau tanpa iman, nah ini dia. Akan tetapi kalau tanpa iman dan keyakinan yang melembaga kepada Allah, sudah sangat barang tentu tak pernah dan tak akan pernah kita bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya yang lebih utama iman itu. Kalau kita berbicara iman, maka otomatis akan muncul yang namanya amal soleh. Kalau kita sudah berbicara iman kepada Allah, maka akan spontan iman itu akan dibuktikan dengan amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan.
Jadi maaf, nggak ada kita oh saya beriman kepada Allah, tapi sholat enggak. Saya beriman kepada Allah, puasa enggak. Saya beriman kepada Allah, sedekah enggak. Ini imannya ada yang konsep. Sebab ya kalau sudah yakin beriman kepada Allah, maka pasti akan muncul refleksi daripada iman itu berupa amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itu iman yang pertama, ya. Sengaja saya tidak terlalu banyak keterangannya, ya, biar nanti akan berkaitan dengan makalah-makalah berikutnya. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara iman itu diyakini di hati. Ma'rifatun bil qalbi, ay tasdiqun bil qalbi. Sudah yakin di hati baru qaulun, diucapkan dengan lisan kita, baru dibuktikan dengan arkan, amal perbuatan. Satu tuh ya, iman kepada Allah. Lalu yang kedua, di antara sesuatu yang tidak ada yang lebih utama daripada dua hal itu selain beriman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, ialah bermanfaat buat orang Islam. Ini yang terpenting. Pernah saya mendengar salah seorang guru bercerita, ada seorang kiai bertanya kepada murid-muridnya, wahai para santri, siapakah orang yang penting itu? Para santri menjawab, orang yang penting itu orang yang mempunyai pangkat, yang mempunyai jabatan. Kata kiainya salah. Orang penting itu ialah orang yang mempunyai harta yang banyak, orang-orang kaya. Itu orang penting itu, kata santrinya. Kata sang kiai, salah. Lalu siapa orang yang penting itu? Kata sang kiai, orang yang penting adalah orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Biar kata dia pejabat tinggi, punya pangkat yang tinggi, tapi kalau tidak mementingkan kepentingan orang lain, pejabat itu pejabat yang tidak penting. Paham ya? Biar kata ada orang kaya, hartanya banyak, uangnya berlimpah, tapi dia tidak mau mementingkan kepentingan orang lain, maka orang kaya itu orang kaya yang tidak penting. Enggak penting, kenapa? Sebab tidak mementingkan kepentingan orang lain. Siapa orang yang penting? Orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Dengan kata lain, pangkatnya, hartanya, jabatannya bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat manusia, bermanfaat buat umat. Jadi wan naf'u lil muslimin, hidupnya bermanfaat buat orang Islam. Apanya yang bermanfaat gitu loh. Bahkan kalau kata Syekh Nawawi, bil maqal au bil jah au bil mal au bil badan, dia bisa bermanfaat buat orang lain dengan apa? Bil maqal, dengan ucapan, ngomongnya bermanfaat, kagak asal goblek gitu Pak. Ngerti asal goblek? Asal jeplak ngomong kagak ada isinya. Orang Betawi bilang, ngomongan lu kuah mulu gitu.
air mulu kagak ada isinya. Ngomong ngalor gitu, kalau ngobrol ceritanya pinter Pak. Kalau udah kongkok, dia pinter. Oh, sejam cerita ngalor ngidul, tapi kagak ada isinya omongannya. Omongannya gak ada manfaatnya buat orang lain. Omongannya gak ada manfaatnya buat umat. Hanya omong kosong ya, yang tak ada guna. Apalagi oleh pengomongan gak bisa manfaat biljah dengan pangkatnya. Ya, jadi RT ya yang kecil ya bermanfaat buat umat gitu. Pangkatnya itu bermanfaat buat rakyat, pangkatnya bermanfaat buat masyarakat. Itu sesuatu yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pangkatnya ya, bermanfaat buat orang Islam. Au bil mal, atau dengan harta. Harta yang ada bisa manfaat buat orang-orang Islam. Mau maulid, bantu dananya, bantu nyumbangnya ya. Kegiatan kemasyarakatan, kepentingan masyarakat, hartanya enggak segan-segan keluar. Dia hartanya bermanfaat buat orang Islam. Bil mal ya. Au bil badan, atau badannya yang bermanfaat. Pangkat kagak punya, ngomong ribet ya. Emang dibilang ngomong gampang, ngomong susah Pak, ngomongnya manfaat. Harta kagak punya badan, tenaga bisa bermanfaat buat orang lain. Tenaganya bisa bermanfaat buat orang lain. Ya. Ini sesuatu yang istimewa kata Rasulullah ya. Wan naf'u lil mu'minin, wan naf'u lil muslimin, bermanfaat buat orang Islam dalam kehidupannya. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kita sering mendengar hadis yang lain, buah masal mukmin kamasalin nakhil. Perumpamaan kita orang-orang beriman ya, itu kamasalin nahli, seperti halnya nakhl, lebah. Apa di antara keistimewaan lebah? Yang dimakan saripati bunga. Maknanya apa? Kita orang Islam, bila itu orang yang beriman, maka yang masuk ke perut kita tentu yang halalan thayyibah. Yang halal dan yang baik. Halal dan yang thayyib. Ada yang halal enggak thayyib. Paham enggak? Ada yang halal enggak thayyib. Contoh, kacang halal enggak kacang? Halal. Halal. Tapi kalau buat orang yang asam urat boleh enggak? Enggak baik. Nah, itu namanya halal enggak thayyib gitu. Apa maksudnya? Ya. Daging halal daging. Tapi buat orang yang kena darah tinggi, kolesterol, nah enggak thayyib, jangan dulu itu. Yang kita makan bukan hanya halal, tapi thayyibah. Yang thayyib artinya selain halal, dengan badan kita, dengan tubuh kita tidak bertentangan, tidak merusak. Nah, jadi halal dan thayyib. Lebah yang dimakan saripati bunga. Yang dikeluarkan madu. Maknanya apa? Ini dia kita orang Islam yang beriman, mesti wan naf'u lil muslimin. Madu itu sangat bermanfaat buat manusia, madu bermanfaat buat masyarakat. Nah, seorang beriman, seorang muslim, maka ucapannya, perkataannya, perbuatannya, hartanya, badannya bisa bermanfaat buat orang lain. Itu di antara keistimewaan lebah. Lebah di mana dia hinggap gak ada dahan yang patah. Artinya di mana kita orang beriman tinggal, maka tidak pernah membuat keonaran.
nggak pernah jadi biang rese, biang ribut. Ya. Yang terakhir, lebah itu keistimewaannya apa? Jangan sekali-kali diganggu. Coba Pak, ada sarang tawon Pak, kita timpuk Pak. Nah coba-coba itu, diuber-uber kita itu, nyilap ditungguin dia. Maknanya apa? Seorang muslim tidak pernah mengganggu orang lain. Tapi kalau sudah diganggu, agamanya dihina, nabinya dihina, maka seorang muslim siap mengorbankan hartanya ya, demi kemuliaan agama yang dicintainya, siap mengorbankan nyawanya demi agama yang dicintainya, dan seterusnya. Nah itu ya, jadi yang pertama, khoslatani la syai'a abdul bihuma, ada dua hal yang tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada dua itu. Yang pertama, al-imanu billahi, beriman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan bermanfaat buat orang-orang Islam. Lanjut ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi julma ala ahadin gufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal majlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu kadri hajatin mabruratin. Kata Rasulullah, Bapak, para jemaah, man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi bangun tidur, la yanwi julma ala ahadin, tidak berniat untuk berbuat jolim kepada seseorang. Bangun tidur kagak ada niat buat jahat sama orang. Pagi-pagi gak ada niat gak benar buat orang lain. Kok sampai ada hadis begini? Sebab ada Pak, orang ngancam banget. Pokoknya pagi-pagi, umumnya nih, pagi-pagi gua mau oncok si fulan gitu loh ya. Gua mau rampas hartanya, umumnya begitu. Nah, sementara kalau ada orang yang pagi-pagi, man asbah, pagi-pagi, la yanwi julma ala ahadin, tidak berniat berbuat jolim kepada orang lain, maka orang semacam itu, kata Rasulullah, gufira lahu ma jana, diampuni baginya atas dosa-dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Makanya ya, pagi-pagi kan hati kita lurus, bersih. Jangan sekali-kali ada niat untuk berbuat kejelekan-kejelekan, baik pada siang hari maupun pada sore harinya ya. Wa man asbaha, dan barang siapa yang pagi-pagi, kata beliau Rasul, yanwi nusratal majlumi, ya, dia berniat nusratal majlum, akan berniat menolong orang yang jolimi. Pagi-pagi hatinya udah niat ingin nolong orang yang dijolimi. Udah niat, ntar gua habis mandi umpamanya ya, mau kasihan si fulan gitu kan ya, dijolimi sama si fulan, akan gua belain, kata gitu. Akan niat nolong tuh. Apa dijolimi hartanya, dijolimi badannya, dijolimi rumah tangganya, dia niat menolong tuh. Man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi yanwi, dia berniat nusratal majlumi, niat menolong orang jolim. Apalagi wa qada'a hajatil muslimi, pagi-pagi dia niat ingin apa? Menunaikan hajatnya seorang muslim, memenuhi kebutuhan seorang muslim. Ono si fulan hidupnya susah baik, anak banyak ya, bini 3, kerja kagak umpamanya gitu, repot urusan san.
Ya, anak banyak, bini 3, kerja agak. Ya Allah. Umpama ya. Dia niat tuh. Banyak kebutuhannya, anaknya belum bayaran umpamanya. Tagal mau kasih duit sama si anu, kesian dia. Anaknya belum bayaran umpamanya. Pagi-pagi tuh dia udah niat mau memenuhi hajatnya seorang muslim, memenuhi kebutuhannya seorang muslim. Udah niat, maka orang tersebut kata Rasulullah, kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Ada buat orang itu, ya. Adanya buat orang itu, tegasnya buat orang tadi, orang yang pagi-pagi tidak berniat berbuat jolim kepada orang lain, ya. Yang pagi-pagi dia niat ingin menolong orang yang dijolimi, ya. Pagi-pagi dia berniat ingin memenuhi kebutuhan hajatnya seorang muslim, maka bagi orang tersebut ka'ajri hajjatin mabruratin, dia mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran seperti ganjaran haji yang mabrur. Masya Allah. Apa ganjaran haji yang mabrur? Tidak lain surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ya, kita termasuk di antara orang-orang semacam ini nih, ya, yang pagi-pagi teh udah niat pengen nolongin orang lain. Dikit lagi, ya. Wa qala alaihi salam, ya, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah anfa'un nasi linnas, manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Itu hamba yang dicintai oleh Allah, hamba yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat manusia, ya. Seperti keterangan tadi kita di atas, ya. Anfa'un nas linnas, ya. Wa afdalul a'mal, dan amal yang afdal, amal yang utama, kata beliau Rasul, idghalus sururi ala qalbil mu'mini. Itu idghalus surur, memasukkan kebahagiaan ala qalbil mu'min, ke hati orang beriman, Pak. Jadi berpandai-pandailah nyenengi hati orang beriman gitu, orang mukmin. Nama idghalus surur. Ya, kita bicara depan dia, bikin hatinya senang gitu loh. Ya, silaturahmi ke tempat dia, bikin hatinya senang. Memanggil dengan panggilan yang baik, bikin hatinya senang. Menyapa dengan sapaan yang lembut, bikin hatinya senang. Idghalus surur, menyenangkan orang lain, menyenangkan orang beriman. Maka itu merupakan amalan yang afdal, yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Idghalus surur. Yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yakdi lahu dainan. Bagaimana cara idghalus sururnya? Di antaranya ya menghilangkan kelaparan, ya. Ada orang lapar, kita ajak makan ke rumah kita, idghalus surur itu bagiannya, ya. Tahu orang belum nyarap, kita traktir ketoprak umpamanya, idghalus surur, ya.
Ada orang lewat kita panggil, nih temenin saya ngopi. Wah, kan girang banget. Ya, dipanggilin mampir, disuruh temenin ngopi. Bukannya kopi, sodor dikasih rokoknya. Itu halus surur itu. Senang orang. Ya. Dikasih kopi juga, dikasih rokok juga. Sarapan juga coba itu. Itu halus surur. Menghilangkan laparnya. Ya. Au yakshifu anhu qarban, menghilangkan kesusahannya gitu. Punya masalah, punya sesuatu, maka kesusahannya, kemumetannya dia hilangkan. Dengan cara apa? Memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan jalan keluar, maka itu termasuk idkhalus surur. Ya. Au yaqdilahu dainan. Nah ini nih. Ya. Atau dia membayarkan hutangnya. Waduh, girang banget Ustaz. Lo punya hutang gue dibayarin, alhamdulillah. Ya, itu namanya idkhalus surur. Ya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian khoslatani la syai'a akhbasu minhuma. Ini kebalikan dari yang tadi kita bahas. Ada dua hal, tidak ada sesuatu akhbasu ay anjasu, yang tidak ada yang lebih kotor atau lebih najis. Bahasa sampai najis, Pak. Tidak ada yang lebih najis, lebih kotor dari dua hal itu. Apa? Asyirku billah. Pertama, syirik kepada Allah. Ini yang berbahaya. Ada dua hal yang tidak ada yang lebih najis daripada dua hal tersebut. Di antaranya yang pertama, asyirku billah. Syirik kepada Allah. Menyembah kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, meyakini bahwa pertolongan itu datangnya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya, bersekutu dengan syaitan, bersekutu dengan jin, meminta kepada selain Allah, maka itu sesuatu hal yang tidak ada yang lebih najis daripada dua hal tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini hati-hati Pak. Hati-hati zaman sekarang kita nggak kerasa dengan yang namanya syirkul khafi, ya. Nggak kerasa dengan namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Bahkan maaf, terkadang kesenangan kita, kehobian kita tanpa terasa, bila akidah kita rusak akan menjadi syirik. Contoh, banyak kan orang yang miara burung, ya. Banyak yang miara burung, ya, seneng ya, hobi, ya ada. Ya nggak apa-apa kalau hobi. Yang saya maksud begini, begitu dia miara burung perkutut umpamanya, semenjak ada burung perkutut ini nih, usaha lancar, dagang laris, pokoknya, nah ini dia ini. Dia yakin usahanya lancar, dagangnya laris sebab perkutut yang dia piara. Ya kalau piara burung hobi, ya silakan kalau cuma sekedar hobi, cuma jangan sampai hobi itu justru membuat akidah kita tergelincir. Jangan sebab hobi itu membuat akidah kita rusak. Pakai batu cincin, saya lagi nggak pakai nih ya. Pakai batu cincin umpamanya, hobi silakan. Mau batu apa? Bacan umpamanya, pakai, nggak apa-apa. Cuma jangan berkeyakinan. Semenjak gua pakai batu cincin ini, jangankan anak perawan, nenek-nenek lewat pokoknya udah. Nenek-nenek lewat urusan. Nah,
batu cincinnya pakai nggak apa-apa kalau hobi, cuma dengan berkeyakinan batu cincin ini yang menjadi kekuatannya itu. Jangan sampai menghilangkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Pak. Macam saya sekarang, maaf, termasuk ya. Silakan, kadang ada yang punya wafat ya, punya izin ya, orang-orang yang hikmah. Silakan. Cuma jangan bertawakal, ini tawakal itu ala wafat gitu. Jangan bertawakal kepada benda-benda, tawakal kepada Allah. Sorban silakan, kadang-kadang ada yang sorbannya diisi. Orang hikmah kan begitu. Ya, mempunyai, silakan pakai sorban apa-apa, pakai apa. Cuma jangan pernah berkeyakinan menghilangkan tawakal kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Ya, syirik kita. Perkara sorban ini ada umpama, jadi kosong Pak, nggak ada apa-apanya. Umpama sorban mempunyai doa tersendiri, ya silakan dengan kuasanya Allah. Umpama cincin yang kita pakai punya nilai keberkahan dengan kuasanya Allah, nah gitu. Allahnya jangan ditinggalin gitu Bapak ya. Ya. Bapak semuanya la haula wala quwata illa billah ya. Yang terakhir ya, dua hal yang tidak ada yang lebih najis daripada dua hal tersebut. Pertama syirik kepada Allah, yang kedua wadurru lil muslimin, tidak bermanfaat, membuat kerusakan ya. Jadi biang kerok buat orang-orang Islam. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Jadi keberadaannya tidak memberikan maslahat, tapi keberadaannya bikin orang susah. Pangkatnya bikin orang susah, hartanya bikin orang susah, keberadaannya bikin orang susah. Nah, diwaduru lil muslimin, orang yang keberadaannya justru menyusahkan orang-orang beriman. Ini sesuatu yang tidak ada yang lebih najis daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, maka mudah-mudahan semoga Allah selamatkan kita ya, daripada hal-hal yang demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini demikian karena waktu sudah masuk waktu Isya ya. Saja kajian kita, taklim kita ya. Maka mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jadi baru satu makalah ya, satu makalah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya wal maqalatu tsaniyatu ya, makalah yang kedua ya. Maka mudah-mudahan walaupun sedikit manfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu perkataannya, jabatan